Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, di era Pentakosta ketiga ini ada hubungannya dengan goncangan. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kita tidak perlu sebagai orang percaya tidak perlu khawatir tentang goncangan yang sedang terjadi. Karena itu ada hubungannya dengan era Pentakosta ketiga ini. Nah, saudara, di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 harus kita perlu pahami bersama. Saudara yang kekasih, yang pertama kita pahami bahwa Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi yang pertama Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, termasuk saudara dan saya, sehingga 3 generasi itu akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Yang pertama anak-anak laki-laki, terus kemudian anak orang-orang yang tua mendapat mimpi-mimpi, lalu kemudian yang ketiga teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Nah, saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan atas kita di era Pentakosta ketiga ini, maka 3 generasi ini pasti dipakai oleh Tuhan. Nah, di dalam goncangan ini seperti sekarang ini yang sedang terjadi di Indonesia, ini sangat menakutkan bagi orang yang tidak tahu firman ini. Nah, bagi saudara dan saya yang mengerti firman ini, yang memahami Yoel pasal 2 ayat 28:32 ini, saudara tidak perlu takut karena saudara kita akan menunggu mujizat. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu seorang yang sakit di Solo, ya, anaknya bersama dengan kita meminta bantuan kepada Bapak Gembala untuk mendoakan. Lalu Bapak Gembala tanya, di Solo didampingi orang tuamu ini siapa? Dua-dua belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, lalu papi ingat, sapu tangan daripada Paulus bisa menyembuhkan orang yang kena sapu tangannya. Lalu kemudian Bapak Gembala bilang sama anak ini, tolong saya diberi nomor, saya mau doa buat ibumu. Lalu kemudian singkat cerita yang di Solo diminta, kamu bisa tumpangin tangan ibumu. Padahal ini gini saudara, saya tidak perlu sebut agamanya karena tidak bagus. Nah, lalu kemudian bisa Pak. Jadi sambil mendengar, mengikuti suruh tolong ikut doa Bapak ya. Nanti kamu tumpangin tangan ibumu dan dalam nama Yesus sembuh. Jadi didoakan begitu. Nah, lalu kemudian amin. Saudara yang kekasih, kemarin kami sudah mendengar berita bahwa ibunya sudah sembuh. Tuhan bisa pakai segala macam. Itu sebabnya saudara, handphonemu jangan sampai kamu pakai untuk hal yang sia-sia. Mulai saat ini biarlah kita kita pakai untuk memperlebar kerajaan Allah, meninggikan nama Yesus. Nama Yesus itulah yang menyembuhkan, bukan Bapak Gembala yang menyembuhkan orang ini, tetapi Tuhan Yesus hadir di sana. Kan nama Yesus nama yang berkuasa. Begitu disebutkan nama Yesus di sana, walaupun dia belum percaya, tapi dia mau melakukan juga, akhirnya orangnya sembuh kan. Amin. Nah, ini saudara yang kekasih, tapi itu mujizat kecil di hadapan Tuhan. Tapi mujizat yang paling dahsyat itu saudara di hal yang ketiga di dalam Yoel pasal 2 ayat 28-32 ini adalah dikatakan
darah dan api, gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, dari saat itulah mujizat yang paling dahsyat sebenarnya kalau ada orang yang percaya pada Yesus, yang mengerti katakan amin. Ya, mujizat yang paling dahsyat itu bukan orang sakit sembuh, itu kecil. Tapi orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena itu selanjutnya dia akan masuk surga. Amin. Orang yang disembuhkan itu, saudara, kalau dia tetap tidak percaya bisa sembuh. Tapi kalau tidak percaya tidak masuk surga, tetap ada di dunia. Di dunia kemana arahnya? Neraka. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, saudara, ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga pada waktu terjadi goncangan kita cuma berkata aku bersyukur, tolong keluargaku Tuhan, Roh Kudus insiapkan mereka supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena ia dijanjikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, kita harus digoncang supaya kita tahu kualitas kepercayaan kita itu bagaimana. Ya, saudara, pada waktu kita mau ulang tahun gereja di usia 19 tahun ini, saya diberi Tuhan yaitu Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Situ dikatakan Tuhan Yesuslah pokok anggur yang benar. Dan saudara dan sayalah ranting-rantingnya. Kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus, maka goncangan kayak apapun, saya bersyukur bahwa yang saya minta tolong di mongkok waktu itu untuk menangkap apa yang saya lihat. Dan pada waktu ulang tahun itu benar-benar saya hampir tepat, hampir sempurna yang saya lihat, di mana pohon ada anggurnya yang melekat di situ. Saya bilang sama mereka, jangan sampai dari pagi sampai sore, jangan sampai layu loh ya, harus tetap segar. Oh beres mami. Wah, mereka kerja, saudara. Hari Sabtu itu mereka mengerjakan, dan saya bersyukur kepada Tuhan, dan bahkan betul-betul buah anggurnya yang seger. Sampai ada teman dari Korea, tante itu taman pohon anggur beneran ya tante. Saya bilang enggak, itu pengganti roti untuk untuk ulang tahun. Oh ya, kok kayak benar-benar kebun anggur, dia bilang gitu. Saudara yang kekasih, nah sebagai gambaran bahwa kalau saudara dan saya melekat kepada Tuhan Yesus, digoncang kayak apapun juga, kita tambah melekat. Ada satu ilustrasi, saudara, kerah. Siapa tahu kerah? Ya, kerah itu, tidak ada yang tahu kerah. Saya tahu, saudara. Kerah itu kalau angin sepoi-sepoi, dia akan liar-liar. Ya. Liar. Begitu digoyang begini, jatuh. Nah, tapi kalau kerah itu ketek, ketek. Nah, saudara yang kekasih, kalau kerah itu pegang erat-erat pohonnya atau tempat dia berlindung, lalu digoncang, dia tambah lengket, saudara. Saya tidak berkata saudara seperti kerangga. Ini contoh, jangan saudara tersinggung. Ya. Nah,
saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah contoh kalau angin sepoi-sepoi datang, kalau kita tidak melekat, kita akan tertidur. Ayo bangun. Nih jam sekian lagi lapar, mungkin yang belum makan atau sudah makan sedang liar-liar. Tapi di dalam sini enggak ada kok, Roh Kudus membuat semangat, amin. Nah saudara yang kekasih, kalau kita digoncang, tidak tertidur atau melekat, kita tidak akan jatuh. Saya berkata, orang yang melekat dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada goncangan. Tetap ada goncangan. Tetapi itulah yang akan membuktikan waktu kita digoncang. Dengar berita apa dari Indonesia, kita digoncang. Kita mau tetap berkata terima kasih Tuhan. Itu membuahkan keluargaku untuk mereka mau percaya kepada Tuhan. Sebab di sini katakan kalau orang itu berseru kepada nama Tuhan, orang itu akan diselamatkan. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengingat di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 masuk dalam nyanyian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Saudara, saya mengucap syukur bahwa firman ini sudah ada dalam kehidupan saya. Sebab saudara, sejak kami mengambil keputusan berdua 38 tahun yang lalu. Mengambil keputusan melekat kepada pokok anggur yang benar. Dan saudara, di saat itulah kami terus menerus hidup di dalam peperangan. Nah minggu yang lalu itu kami berdua ngomong-ngomong, saya bilang kita ini sudah 38 tahun kok terus ada di dalam peperangan. Ya, peperangan untuk jiwa-jiwa. Saya bilang sama Bapak Gembala, puji Tuhan. Ya, dan kita selalu membuktikan bahwa Tuhan kita itu dahsyat di dalam peperangan kita. Amin. Iya, termasuk semuanya. Ya, kita digoncang-goncang, kita diapain saja, kita tetap berkata apapun yang terjadi, Engkau tetaplah Allahku. Ya, bukan cuma saudara. Dari pihak saya, dari pihak suami, dari semuanya saudara yang kekasih, tapi kami berdua tetap melekat, tetap berkata, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetaplah Allahku yang dahsyat. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan dengan saudara bagaimana membalas. Sebenarnya kita tidak bisa kok membalas kasih Tuhan itu kepada kita. Coba bayangin aja saudara. Bagaimana kita bisa membalas? Tiap hari numpuk kok kasih Tuhan itu pada kita. Bangun tidur bisa nafas. Apakah bisa saudara membalas? Termasuk ada Pak Dokter di sini. Bisa kita membalas kasih Tuhan? Tidak bisa ya. Nah, saudara, saya kalau bangun pagi, saya berkata Tuhan, dengan aku masih bisa bernafas. Aku tidak bisa kok membalas apa-apa. Cuman saya bisa ya melengket kepada Dia, memperhatikan perintah-perintahnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Itu cukup bagi Tuhan. Dan hidup berdampak bagi generasi kita, bagi jiwa-jiwa. Saudara, berdampak bagi majikanmu, berdampak bagi teman-temanmu, berdampak bagi rekan sebuilding dengan saudara. Cukup ya, itu yang diminta Tuhan. Nah, lalu kemudian 3 hal yang kita perlu perhatikan supaya kita bisa yang diinginkan oleh Tuhan berdampak di sekeliling kita. Yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat 21. Di situ dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Amin. Ya, semua. Saudara yang kekasih, itu hanya apa? Memegang perintah Tuhan. Nah, lalu kemudian barang siapa ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan lalu kemudian dan aku pun akan mengasihi. Luar biasa enggak saudara? Waktu kita memegang perintahnya Tuhan, Allah penguasa tunggal dunia ini,
itu akan mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Bangga enggak saudara? Ya, ini yang penting saudara. Ya bukan cuma kita dikasihi makanan, dikasihi ini. Itu memang kita butuhkan, tapi lebih daripada itu, kalau kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, bukan cuma mengucapkan tapi juga bertindak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka apa yang kita akan dapatkan yaitu Bapa di surga mengasihi kita, Yesus Kristus pun mengasihi saudara dan saya, dan lebih lagi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa kita di surga memberi kita kekuatan di dalam berjuang sehingga kita ditetapkan menjadi lebih daripada pemenang. Inilah yang menjadi integritas, orang-orang yang berintegritas ini saudara. Ya enggak perlu cari ke sana kemari. Cukup saudara memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan saudara yang kekasih, itulah orang yang sungguh-sungguh berintegritas. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah lalu yang kedua saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan, coba, aku mengasihi Allah dan membenci, ayo, dan membenci, maka ia adalah pendusta. Ya, jadi dengan kata lain, saudara yang kekasih, kalau kita bilang mengasihi Allah, maka kita juga harus dimampukan oleh Roh Kudus mengampuni orang yang menyakiti kita. Iya apa ya? Kok lemas? Ya, saudara minta Roh Kudus saja. Roh Kudus mampukan aku. Itu loh saudaraku tidak jujur dalam membagi warisan. Itu loh saudaraku pinjam uang tidak dikembaliin. Roh Kudus tolonglah. Saudara yang kekasih minta Roh Kudus memampukan kita. Kita tidak mampu ngampuni apalagi orang yang menyakiti kita. Tapi Roh Kudus akan menolong kita menyelesaikan semua itu. Sehingga saudara yang kekasih kita segera menyelesaikan apalagi hari-hari ini. Saudara kami beberapa waktu kemarin ya. Minggu yang lalu saudara sepupu daripada suami saya yang dulu waktu kami menikah membuatkan kami roti yang tinggi sekali. Bukan pakai gabus loh ya, dulu itu enggak ada gabus loh saudara. Jadi tinggi itu lalu kemudian di dalamnya semua roti. Ya semua roti bukan gabus. Kalau sekarang kan pakai gabus setinggi apa lalu cuma dibedain aja ya. Tapi dulu itu rotinya benar-benar setinggi itu. Nah minggu yang lalu kami mendengar berita telah pulang ke rumah Bapa. Nah saudara yang kekasih, pada waktu dia sedang mengalami sakit, dibawa ke rumah sakit nggak ada tempat. Maka dibawa pulanglah ke rumah dan akhirnya di rumah meninggal. Nah saudara yang kekasih membuat kami berdua sangat kehilangan karena orang ini sangat mengasihi kami. Lalu tadi 2 malam yang hari Kamis malam dan tadi malam. Ini saudara daripada papi itu saudara kandung tinggal 1 berdua dengan papi. Nah yang saudara sepupu ini umur 90 tahun yang meninggal itu. Lalu mungkin kakak ini kepikiran. Karena dia mungkin berpikir aku tinggal sendiri, yang satu jauh adiknya yang paling ragil jauh yaitu papi. Sehingga kemarin itu pulang ke rumah habis makan malam. Terus anaknya bilang, Om tolong mami ngedrop, tolong ditelepon. Saudara ditelepon nggak bisa masuk, nggak diangkat sama dia. Biasanya itu begitu ditelepon dia angkat. Lalu kemudian saya bilang sama papi, kamu tanya dia ada di mana si anaknya yang ngomong ini? Ada di rumah mami. Jadi saya bilang dia ditelepon, anaknya ditelepon terus dikasihkan ke maminya. Terus
ngomong gini saudara, lopo kowe kok nggoloi aku terus. Saudara kan kita nggak bisa ngomong, kamu katanya ngedrop kan. Jadi kita papi guyonin dia. Iya Ci, aku mau makan tahu kupat. Nah, saudara siapa tahu tahu kupat? Tahu? Itu Solo. Di daerah, tapi beda saudara, tahu kupat ini enak Soro. Nggak bisa, Joyce belum bisa nyarikan itu tahu kupat. Biasanya kalau saya butuh apa masakan di Indonesia, langsung, ya Mami minggu depan pasti datang. Ini enggak bisa karena itu warung kecil di kota Solo yang masih awet sampai sekarang. Sampai belum enggak tahu deh sekarang masih ada apa enggak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu tadi malam kita berhasil ngajak dia ngomong, ngajak dia berkata enggak doyan makan. Terus kemudian ya lain-lain kita terus beri dia semangat supaya tetap berpegang pada Tuhan. Nah dia tuh tetap ingat kalau dia teleponan dengan saya dia selalu ngomong I am happy. Nah puji Tuhan ingat terus itu I am happy. Semua saudara yang kekasih yang penting dalam hidup kita adalah sukacita. Gembira itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Nah saudara yang kekasih lalu kemudian saya kembali yang poin 2 itu. Jangan kita tunggu orangnya sudah mengkis-mengkis baru ngomong sama dia. Ampuni aku ya Pak, ampuni aku ya Mas, ampuni aku Mbak, ampuni aku Bapak. Saudara selama masih sehat cepat-cepat beberes dengan dia. Karena sekarang di Indonesia tidak peduli. Umur 32, umur 40, umur 60, 70, 90. Covid itu tidak peduli umur saudara. Ya, itu dengan cepat saya enggak nakut-nakuti. Tapi kalau ada di antara kita yang punya masalah dengan keluarga, cepat diberesin. Ya, cepat saling mengampuni supaya masuk ke surga daripada masuk ke neraka. Coba saudara ya. Amin. Nah, lalu kemudian yang ketiga, poin yang ketiga di dalam melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 17. Ya, ini tentang Yesus menemui Petrus yang tadinya menggebu-gebu. Lalu kemudian kena saudara yang kekasih dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam kehidupan kita jangan sampai kita baper. You know baper? Apa coba? Bawa perasaan. Nah kalau sudah bawa perasaan, membawa koper. Tahu koper? Korban perasaan. Saudara jangan dipelihara itu. Ya. Terus kemudian lalu bawa bagasi. Tahu bagasi? Bahagia tidak. Tapi sedih iya. Saudara, saya bisa ngomong ini karena hari Sabtu pagi saya nih ngomong-ngomong dengan papi, ya ngomong-ngomong. Nah, ada satu pertanyaan saya kepada papi yang membuat papi hampir baper, ya. Nah, lalu kemudian saya tahu, saya tinggalin, saya masuk kamar, saya doa. Saya bilang, Tuhan suamiku, imamku lagi baper di luar. Aku tidak mau jadi koper, korban perasaan. Saya selalu curhat apa saja. Baik itu persoalan di jemaat, dengan suami, dengan anak, termasuk saudara. Kalau ada yang saya nggak perlu sakit hati dengan saudara, saya tidak perlu baper kepada saudara, saya tidak perlu koper kepada saudara, saya tidak perlu bagasi kepada saudara, tapi saya curhat kepada Tuhan. Nah begitu saya keluar dari tempat saya curhat kepada Tuhan, terus papi panggil saya, yang sini. Saya bilang, ada apa? Duduk sini. Wah kalau saudara dulu sudah gitu saya sudah ada salah apa ini? Ada salah apa? Tapi sekarang sudah tenang. Karena apa? Saya sudah terus tempat curhat saya sudah saya tahu persis. Ternyata sementara saya curhat,
Tuhan juga ngomong sama dia. Lalu dia ngomong, ya maaf tadi wajah saya rada baper. Saya bilang urusanmu dengan Tuhan, urusanku dengan Tuhan sudah selesai. Enak? Enak kan? Ya dia bilang, iya aku juga enggak mau nyimpan. Maka sekarang aku beresin. Ya udah kita beres-beresan dengan Tuhan dan sesama kita. Maka dalam waktu dekat bahagia ya yang sungguh asli dari dalam hati saya keluar damai sejahtera sukacita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan baper, jangan koper, jangan bagasi. Saudara terjemahkan sendiri. Ingat itu ya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dalam Bapak Gembala Pembina kita mengingatkan kita untuk mengevaluasi. Perhatikan baik-baik. Untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Adakah cinta mula-mula kita dengan Tuhan itu masih sungguh-sungguh seperti awal. Sehingga kita saudara yang kekasih selalu mendapatkan perkara kecil menjadi sangat istimewa dari Tuhan. Amin. Kalau dulu cinta mula-mula kita dengan Tuhan mau kepleset enggak jadi kan selalu berkata, "Duh terima kasih Tuhan aku enggak jadi kepleset." Ya apa ya? Masihkah itu ada dalam hidupmu atau apakah itu kamu anggap biasa? Ya, hubungan suami istri. Kalau saudara yang kekasih tidak dipelihara maka lama-lama ada prinsip berkata paling juga 3 tahun. Ya, masa-masa bahkan pepatah dunia 3-6 bulan itu masa-masa bulan madu. Tapi kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan bukan 3-6 bulan selawasnya. Amin. Seterusnya yang tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi seterusnya tapi kita punya kewajiban melalui pertolongan Roh Kudus selalu membina kasih mula-mula kita kepada pasangan kita. Saya menikmati walaupun sekarang sudah 44 tahun pernikahan saya. Tapi saya selalu menikmati apa yang damai sejahtera sukacita di antara kami berdua. Ya selalu kemarin Papi bersaksi. Waktu kami masa pacaran di Surabaya, kalau saya pulang kerja jam 5 sudah ditungguin di depan kantor. Nah saudara yang kekasih, lalu saya keluar dia sudah bawa saya pulang. Nah walaupun dia kerja, dia selahkan waktu untuk ini. Tapi saudara itu kasih itu masih ada sampai sekarang. Dari kepala turun ke janggut dan ke jubahnya. Iya, saudara yang kekasih, saya boleh bangga bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam rumah tangga saya. Di dalam hubungan kami bersama. Kerajaan Allah itu kan bukan soal makan minum. Tetapi soal damai sejahtera sukacita kebenaran oleh Roh Kudus. Nah ini penting dalam kehidupan kita. Pokoknya mulai sekarang saudara minta supaya tetap perkara kecil pun tetap sangat istimewa dari Tuhan buat kita. Salah satu contohnya bangun pagi tetap bersuka cita karena masih bisa bernafas. Ya, tidak ada orang yang bisa memberi kita nafas selain daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara yang kekasih, mari kita terus mengingat banyak perkara yang mengingatkan kepada kita kepada kekasih jiwa kita yaitu Tuhan Yesus. Ya banyak sekali kalau mau dihitung enggak pernah habisnya. Saya saudara kalau ada serangan gitu saya enggak mau ngeladeni serangannya. Tapi saya mau berkata aku mau tetap bersyukur Tuhan. Sebab Tuhan itu ajaib di dalam kehidupan kita. Dan kita dikumpulkan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah sebelum saudara dan saya masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita mau membereskan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan jika masih ada. Syukur bagus. Kalau sudah tidak ada,
maka kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Dan biarlah pemimpin pujian, singer, pemain musik menaikkan pujian.